Selamat siang, Bung Sarul. Selamat siang, Mas. Sehat. Apa kabarnya? Biar pagi ini tegang sekali nih. Saya juga pun merasakan ketegangan. Sehat kan, Mas Yan? Apa karena nggak minum susu nih kayak? Mudah-mudahan pertemuan ini ya membuat tali silaturahmi kita tersambung dengan baik. Ya, Oke. Tapi hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Maulana dan Mas Sarul. Oke, saya pada diskusi kali ini saya meminta izin kepada untuk memberikan sedikit prolog ya, gambaran umum ya. Sebagai konsep kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan bagian dari atau salah satu negara yang tergabung dalam World Trade Organisasi atau Organisasi Perdagangan Dunia. Konsekuensi dari Indonesia tergabungnya dalam Organisasi Perdagangan Dunia bahwa Indonesia harus mengubah perjanjian-perjanjian yang ada di dalam Organisasi Perdagangan Dunia tersebut ke dalam bentuk undang-undang. Nah, ada beberapa undang-undang yang memang sudah ditetapkan menjadi undang-undang yang sah, dan ada beberapa perjanjian yang masih dalam bentuk RUU, termasuk salah satunya adalah Omnibus Law, RUU Omnibus Law. Nah, di dalam RUU ini terdapat 79 undang-undang yang dicoba ingin diubah. Nah, di dalam itu juga terdapat 17 klaster dan 1.244 pasal. Nah, salah satu pasalnya yang sudah diubah adalah pasal 110. Yang menarik buat saya dan mungkin ini juga menarik buat teman-teman yang lain yang bergabung di kursi kali ini, bahwa apa sih yang dibahas di dalam pasal 110 Undang-Undang Omnibus Law ini. Ya, saya ingin coba mendengarkan jawaban terlebih dahulu dari Bang Maulana. Silakan Bang Maulana. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas atas kesempatan dan waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Iya, sebetulnya jelas ya suara saya sebelumnya ini. Oh, jelas, ya. Ya, ya sebetulnya isi dari pasal itu dalam RUU Cipta Kerja itu akan menghapuskan terkait soal dalam pasal 20 Undang-Undang Paten. Undang-Undang Paten itu dalam pasal 20 disebutkan pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya, membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan atau penyediaan lapangan kerja. Itu kan dalam Undang-Undang Paten sebelumnya, yang undang-undangnya nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Tapi kemudian bunyi pasal 20 ini itu dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja. Sehingga kalau dihapuskan, konsekuensinya adalah pemegang paten itu tidak wajib lagi membuat produk atau membuat produksinya di Indonesia. Terus dia juga tidak ada kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan termasuk transfer teknologi dalam proses pembuatan salah satunya paten terhadap obat-obatan gitu. Itu sih sebetulnya. Kemudian ini sebetulnya
kalau dihapuskan pasal 20 ini tentu akan menghambat salah satunya pertama penyediaan lapangan pekerjaan. Karena kan sebetulnya RUU Cipta Kerja kan dasarnya untuk katanya ya versi pemerintah mau menciptakan lapangan pekerjaan, mau menghapuskan pengangguran yang 9 juta itu, dan mau meningkatkan rata-rata pendapatan rakyat Indonesia 21 juta di tahun 2045. Itu kan versi awang-awangnya. Tetapi versi nyatanya secara substansial ternyata kok penyediaan lapangan pekerjaan yang ada dalam Undang-Undang Paten itu ya kok dihapuskan gitu. Jadi ini kan kok jadi kontradiktif. Nah, kemudian tadi Mas juga menyinggung terkait soal bergabungnya Indonesia dengan WTO. Tahun 1994 ia deklarasi, kita bergabung, tahun 1995 baru diratifikasi persetujuan kita bergabungnya dalam bentuk undang-undang. Undang-undang tentang persetujuan menjadi anggota WTO. Nah, konsekuensinya kan itu banyak sekali, tapi kaitan dalam diskusi kali ini soal isu kesehatan kan kalau bergabung dari WTO maka konsekuensinya jelas harus mengikut ketentuan yang ada di WTO. Akses terhadap obat murah itu diatur dalam trade related intellectual property rights. Itu namanya TRIPS dalam WTO ini mengatur soal bagaimana perlindungan paten, kemudian pemasaran, kemudian produksi sampai masa pemegang paten itu kapan berlakunya di negara-negara lain. Nah, adopsi TRIPS di Indonesia itu wujudnya dalam bentuk undang-undang paten ini dan dalam bentuk undang-undang perlindungan varietas tanaman, karena paten itu kan nggak hanya obat kan gitu. Paten itu juga ada di sektor benih gitu kan. Nah, dua undang-undang ini kalau dibaca dalam konsiderannya atau menimbangnya itu jelas-jelas mengadopsi ketentuan yang ada di dalam ketentuan yang ada dalam WTO, ketentuan yang ada di dalam WTO terkait soal akses obat murah. Kenapa menjadi sulit setelah bergabung di dalam Indonesia bergabung di dalam WTO? Kenapa menjadi sulit? Karena satu, pemegang paten itu diberikan keleluasaan yang panjang untuk mempatenkan obat di negara-negara yang sudah tergabung dalam anggota WTO. Yang kedua, masa patennya itu sangat lama gitu. Sampai 20 tahun, bahkan bisa diperpanjang lagi. Ketika paten itu 20 tahun, maka nggak boleh ada lagi kan yang memproduksi obat yang sudah dipatenkan itu. Nah, inilah kesempatan perusahaan farmasi sebetulnya untuk memonopoli pasar kalau sudah dipatenkan obat-obat tertentu itu gitu. Kalau masa paten itu panjang, maka harganya juga jadi mahal. Dan ada keterbatasan, bahkan ada pelarangan untuk membuat versi generiknya. Kan selama ini obat murah kan yang obat versi generik. Biasanya yang BPJS biasanya. Ada obat versi generik. Tapi ada juga BPJS nggak bisa menggunakan obat-obatan versi generik terhadap penyakit-penyakit tertentu, misalkan penyakit-penyakit katastropik, misalkan jantung, kanker, gagal ginjal, dan sebagainya. Itu tidak bisa menggunakan obat-obat versi generik. Obat-obatnya mesti obat-obatan paten, makanya harganya mahal gitu. BPJS kelimpungan untuk menanggung penyakit-penyakit katastropik itu sendiri. Nah, kembali lagi, kenapa TRIPS Plus itu dalam WTO itu memberatkan, yaitu tadi cenderung perlindungannya itu justru terhadap
para pemegang paten, yaitu yang didominasi oleh perusahaan farmasi, sehingga akses terhadap obat itu menjadi sangat mahal. Itu dulu mungkin Mas, kalau dari saya. Oke, artinya kalau hak paten ini coba dihilangkan dalam Undang-Undang RUU Cipta Kerja, bisa berdampak sangat banyak ya, Mas, kalau dalam hal ini. Nah, saya mau, ya sih, sangat banyak. Paten itu tetap ada, tetapi yang dalam RUU Cipta Kerja, karena kan RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini hanya diambil pasal 20-nya aja. Tapi paten itu tetap ada, karena undang-undang awal asalnya kan masih berlaku gitu. Di pasal 20 ini kan dihapuskan, hanya ini kan lebih menguntungkan pemegang paten. Kalau selama ini didominasi oleh perusahaan, maka yang diuntungkan adalah perusahaan. Karena perusahaan udah tidak lagi ada kewajiban bagi mereka untuk transfer teknologi. Misalkan memproduksi obat, perusahaan besar farmasi, kalau mau mendagangkan pasarnya di Indonesia, harus produksi obat, harus transfer teknologi maupun transfer pengetahuannya ke tenaga kerja lokal misalkan. Tapi itu kewajiban itu sudah tidak ada lagi ketika RUU Cipta Kerja ini menghapuskan pasal 20 dalam Undang-Undang Paten itu. Gitu. Kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk menyediakan lapangan pekerjaan, maka bebas aja. Jadi nggak ada lagi kewajiban bagi pemegang paten untuk penyediaan lapangan kerja. Nah itu kan jadi kontradiktif gitu kan. Jadi dari yang katanya tadinya itu RUU Cipta Kerja, katanya RUU Cipta Kerja ternyata tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Itu maksud saya. Itu sementara saya itu dulu, Mas. Masih terkait ini nih, saya mau menanyakan tentang yang menyebabkan pasal tersebut dihapus itu apa sih yang menyebabkan pasal itu dihapus oleh ini? Silakan Mas Sahrul deh. Oh, mohon maaf, Mas Sultan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau saya tidak terlalu mengikuti terkait perkembangan seperti apa dinamika kenapa dihapus gitu, karena baru semalam sih diminta untuk ini materi, jadi belum terlalu ini, tapi mungkin saya coba menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Maulana tadi. Paten ini dihapus, suaranya kurang keras ya. Kurang keras, tolong. Iya. Udah, bisa? Udah, siap. Ya. Kenapa pasal paten ini dihapus? Kalau aku kan melihatnya ini tidak terlepas dari industrialisasi. Jadi hubungan bagaimana desakan asing untuk mendorong Indonesia meliberalisasi seluruh sektor. Salah satunya di bidang farmasi kan gitu. Sehingga dalam Omnibus Law juga itu sendiri mau tidak mau pemerintah harus membahas tentang penghapusan atau hak paten tadi yang sudah disinggung dalam pasal 20 tadi, yang dimana akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses obat murah gitu. Namun yang yang perlu saya tambahkan di sini kan, karena semalam diminta untuk menyampaikan beberapa pandangan soal kesehatan. Bagi saya kehadiran Omnibus Law hari ini juga dia bertentangan sama hak masyarakat dalam mengakses kesehatan. Karena kami, misalkan saya sendiri berdinamika aktif di organisasi masyarakat desa yang juga kita fokus dalam pengadvokasian isu-isu kesehatan gitu, ini mendapat banyak persoalan gitu, terutama dengan hadirnya regulasi BPJS. Jadi munculnya BPJS lewat regulasi yang kemudian lahir lewat Undang-Undang nomor
nomor 24 itu tahun 2011. Sementara ini memberikan satu dampak negatif lah ya terhadap masyarakat, yang dimana masyarakat dibagi dalam 3 kelas kan gitu, K1, K2 sampai K3, yang kemudian secara iuran pembayaran kesehatan pun berbeda-beda. Sementara kalau kita cek dalam Konvenen HAM itu sendiri, bahwa baik lewat instrumen internasional dan nasional, bahwa hak kesehatan itu adalah hak asasi manusia gitu, hak yang harus ditanggung jawab oleh negara. Jadi hak kesehatan itu tidak bisa diperjualbelikan dalam bentuk apapun. Tapi ketika lahirnya BPJS, kemudian ini secara tidak langsung pemerintah menjadikan kesehatan sebagai profit. Belum lagi ditambah dengan munculnya Omnibus Law, yang dimana juga bicara tentang kesehatan, yang tadi kalau kita bicara obat-obatan kan sebenarnya pemerintah kan dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2014 itu kan sudah mengatur sebenarnya tentang petunjuk teknis sistem Indonesia Cash Biz Group ya, atau yang kita kenal itu INA-CBG. INA-CBG itu kan yang mengatur tentang bagaimana pengelompokan akses kesehatan baik obat-obatan, fasilitas dan lain-lain. Kan itu kan dalam regulasi INA-CGBS kan diatur lewat. Nah, cuman yang kita temukan dalam keseharian kita dalam pengadvokasian di rumah sakit, bahwa banyak masyarakat yang ditolak gitu, karena tidak memiliki uang, terutama tunggakan iuran dan lain-lain. Seharusnya kan itu yang kemudian dicari solusi oleh pemerintah. Kenapa lewat BPJS ini tidak relevan gitu? Karena kan kalau kita bicara BPJS, sebenarnya di Amerika Serikat sudah menerapkan itu dan itu gagal gitu, tapi diadopsi lagi di Indonesia gitu. Jadi negara-negara di luar Indonesia, di Eropa khususnya, mempraktikkan BPJS itu gagal, namun di Indonesia meniru itu. Nah, ini yang kemudian bagi kami sebagai organisasi masyarakat melihat inilah letak kegagalan pemerintah dalam melihat itu. Karena bicara prinsip-prinsip kesehatan, seharusnya yang harus dilihat oleh negara ialah ketersediaan. Ketersediaan yang itu ada 4 poin kalau menurut kami lah ya, dalam Undang-Undang Dasar itu seharusnya ada 4 poin bicara ketersediaan. Ketersediaan itu bicara aksesibilitas, kemudian bicara tentang kualitas, dan bicara kesetaraan. Nah, yang dimaksud ketersediaan ini kan bagaimana pemerintah harus menyiapi fasilitas kesehatan baik obat-obatan itu secara gratis, tidak lagi murah gitu. Karena dalam undang-undang konvenen HAM, baik baik konvenen HAM di dalam instrumen nasional yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 maupun konvenen HAM internasional yang kemudian dalam pasal 25 deklarasi universal HAM itu sendiri, yaitu kan pasal 12 juga, bahwa mengatur kesehatan itulah hak asasi manusia. Kalau bicara hak asasi manusia, seharusnya tidak ada lagi pungutan biaya gitu, tidak ada lagi masyarakat yang tidak diterima di rumah sakit gitu kan. Hari ini yang banyak kejadian dalam dinamika masyarakat di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan hari ini, banyak masyarakat yang tidak diterima di rumah sakit. Yang pertama, mereka tidak memiliki kartu BPJS. Kemudian yang kedua, keterlambatan bayar iuran misalkan. Atau dalam hal ini sudah dalam gawat pernah kita alami, ini masyarakat sudah dalam keadaan darurat tapi masih ribet gitu. Ya keburu masyarakat, bahkan ada beberapa anggota kita ya karena lambat diproses oleh rumah sakit ya mengakibatkan meninggal dunia. Itu kan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau hari ini kalau kita ke rumah sakit, yang diutamakan ialah biaya dulu gitu, tapi bukan nyawa masyarakat gitu. Seharusnya kan yang harus diprioritaskan lah bagaimana nyawa masyarakat. Soal biaya kan bisa dari belakang diurus, tapi kalau kita ke rumah sakit, ke IG
instansi gawat darurat yang ditanya biaya dulu gitu, bagaimana pembayaran ini. Jadi kalau memang biayanya belum legislasi dan lain-lain, ya masyarakat akan ditahan walaupun penyakitnya sudah harus secepatnya diobat. Nah, ini yang kemudian menurut kami melanggar prinsip-prinsip dalam kesehatan, bicara ketersediaan, bicara aksesibilitas ini kan bicara jangkauan. Bagaimana rakyat itu bisa menjangkau biaya rumah sakit, biaya kesehatan dan lain-lain. Kemudian bicara kualitas, ya hari ini kita bisa lihat sendiri gitu bagaimana negara belum menjamin kualitas kesehatan. Karena yang K1 aja itu karena iurannya kecil, dia harus dirawat di ruangan yang tidak nyaman gitu, yang kemudian juga menimbulkan beberapa faktor. Kemudian kesetaraan ini yang banyak kita temukan nih, kalau bicara prinsip-prinsip dalam kesehatan yang harus dilakukan, salah satunya adalah kesehatan, tapi salah satunya adalah kesetaraan. Cuman yang menjadi kenyataan hari ini ialah kesetaraan ini tidak dilakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak masyarakat juga yang sulit mengakses, bahkan ada diskriminatif gitu. Kesetaraan ini kan yang harus dilihat adalah tidak membedakan antara si miskin dan si kaya. Semua masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama gitu, karena kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Nah, mungkin itu ya tambahan sedikit kalau bicara bagaimana sambungan atau bagaimana relasinya dengan Omnibus Law hari ini. Saya pikir lahirnya lewat BPJS aja sudah tidak adil gitu, ditambah lagi dengan munculnya Omnibus Law yang mengatur tadi, kalau disampaikan oleh Bung Maulana ada hak paten dipotong dan lain-lain, ya ini akan memperparah kehidupan masyarakat Indonesia dalam mengakses kesehatan maupun obat-obatan. Karena dalam peraturan tadi juklis ke INA CGBS atau bagaimana alur penyediaan obat-obatan, fasilitas dan lain-lain, yang ini kan dalam regulasinya ternyata pemerintah dalam persediaan obat-obatan itu dia lebih ketika misalkan nih contohnya kayak praktik dokter itu dibayar berbeda juga dengan iuran dari BPJS. Kalau dia di luar swasta berarti dia harus memiliki INA CGBS, yang itu kan dia jadi masyarakat itu dibuat berbelit-belit dalam pengurusan akses kesehatan gitu. Yang ini kan banyak juga BPJS hari ini tidak menjangkau beberapa penyakit, termasuk obat-obatan yang dia berkaitan dengan jantung tadi. Itu kan di BPJS tidak meng-cover itu. Tidak meng-cover tentang kronis dan lain-lain. Terutama bicara obat-obatan. Sehingga kalau ada rujukan praktik dokter, ya itu juga harus dibayar di luar itu. Nah, saya pikir inilah satu fase kegagalan ya pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat di kesehatan. Mungkin itu sedikit, Bung, tambahan dari saya. Katakan sistem jaminan pelayanan kesehatan kita masih cukup kurang memuaskan, ya, Bang Sultan. Masih terkait dengan pelayanan kesehatan, saya mau bertanya kepada Bang Maulana. Kemarin kan pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan mengenai iuran BPJS. Nah, ini gimana nih tanggapannya Bang Maulana? Kenaikan iuran BPJS. Ya, soal iuran BPJS dinaikkan karena BPJS defisit terus. Jadi dinaikkan jadinya kan kelas-kelasnya. Bahkan kalau tidak bisa membayar, turun kelas aja. Kan itu kan bukan solusi pemerintah kok kayak gitu, Jok. Jadi lucu. Padahal seharusnya BPJS itu ya bisa mengelola, salah satunya ya bisa menjadi tadi yang disampaikan Bung Sultan, menjadi
penanggung jawab untuk kesehatan masyarakat, ya gratis harusnya. Karena hari ini aja pelayanan BPJS yang ada hari ini saja belum maksimal gitu. Bahkan parah sekali pun, bahkan ada yang ditolak di beberapa rumah sakit karena BPJS nunggak bayar ke rumah sakit udah bengkak, pembayaran membiayai obat-obatan pasien karena BPJS tidak membayar ke rumah sakit itu gitu. Sehingga kok nggak malu gitu, kalau menurut saya sih kok nggak malu malah BPJS mau menaikkan pelayanan kesehatannya atau menaikkan tarifnya, iurannya gitulah ke masyarakat. Lagi-lagi memang yang ditekan adalah masyarakat gitu ya, masyarakat yang ditekan. Defisit BPJS masyarakat yang harus nanggung, padahal masyarakat terus-menerus membayar uang BPJS gitu, tapi pelayanan kesehatannya ketika masyarakat mau ke rumah sakit tertentu untuk memeriksakan kesehatannya, pelayanannya masih tidak baik, masih buruk. Itu satu. Terus kaitan, saya mau ini ya, kaitan soal RUU Cipta Kerja tadi. RUU Cipta Kerja itu tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Sultan, ya jelas kalau dihapuskannya pasal 20 Undang-Undang Paten dalam RUU Cipta Kerja, maka pengadopsiannya justru keberpihakannya itu akan lebih didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional gitu, perusahaan-perusahaan farmasi multinasional. Padahal kan RUU Cipta Kerja ini ya dikatakan sudah cacat prosedur lah dari awalnya gitu, sudah tidak untuk masyarakat, malah untuk kepentingannya ya dari segala prosesnya. Dan udah jelas sekali kalau dihapuskan pasal 20 Undang-Undang Paten dalam RUU Cipta Kerja, maka ini mengadopsi TRIPS Plus yang ada di dalam WTO dan yang ada di dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Karena sejatinya perjanjian perdagangan bebas dan WTO itu ingin memberikan keistimewaan terhadap perusahaan-perusahaan atau para pemilik modal supaya bisa memonopoli pasar, supaya bisa meliberalisasi pasar, supaya bisa memang meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa ada hak dan mengurangi atau meminimalisir hak dan kewajiban mereka sebagai perusahaan atau para pemilik modal. Karena sudah jelas ya, tadi pasal 20 ini dihapuskan. Kalau latar belakang kenapa dihapuskannya tadi seperti yang ditanyakan, ya itu ditanyakan aja ke ke yang pembuat draftnya, karena kita bukan yang membuat draftnya kan gitu. Tanyakan ke pemerintah yang membuat draft secara ugal-ugalan. Karena tapi kalau dilihat dari kepentingannya ya sudah jelas kepentingannya, kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional tadi, perusahaan farmasi. Dan tidak hanya itu ya, tidak hanya dalam RUU Cipta Kerja, saya pikir dalam sesi sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan, RUU Cipta Kerja ini mengadopsi rezim pasar bebas yang ada melalui WTO atau melalui perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang telah berlangsung, yang telah diikuti oleh Indonesia. Karena memang konsekuensi dari mengikuti perjanjian perdagangan bebas atau menjadi anggota WTO itu adalah mengubah atau menyesuaikan aturan dalam negeri agar supaya ikut atau sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas yang telah diikuti oleh Indonesia. Kan selama ini Indonesia kan banyak sekali mengikuti FTA, baik itu bilateral maupun multilateral atau yang sifatnya regional. Kalau sekarang ini kan Indonesia mengikuti Indonesia EU-SEPA misalkan, kemudian sedang berunding Indonesia EU-SEPA, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan kemudian beberapa perjanjian bilateral lainnya yang masih dijajaki. Nah ini kan sebetulnya Indonesia menggebu-gebu mengikuti perjanjian perdagangan bebas tanpa mengetahui konsekuensi di balik semua itu. Ternyata dampaknya sangat tidak baik pada masyarakat. Salah satunya tadi akses terhadap obat-obatan yang seharusnya
murah, bahkan gratis seharusnya diberikan kepada masyarakat, karena hak atas kesehatan itu bagian dari hak asasi manusia dan hak warga negara untuk menerima atau memanfaatkan itu sebagai hak mereka hak mereka di warga negara di Indonesia gitu. Ini sebuah konsekuensi yang Indonesia, saya pikir pemerintah Indonesia tidak memikirkan secara jauh bagaimana masa depan bangsa ini ke depan gitu. Itu, Bung. Ya, terima kasih Bung. Saya juga pernah mengalami satu kejadian pada saat orang tua saya juga diadvokasi oleh teman-teman mahasiswa. Nah, pada saat itu juga saya belum memiliki kartu BPJS. Nah, cuman karena memang kita juga pun coba untuk mencari tahu problem yang dihadapi, akhirnya kita menemukan bahwa beberapa masalah itu dalam administrasi kepemerintahan itu sendiri. Kalau menurut Bang Sultan, apakah problem administrasi ini yang tidak terselesaikan ini masih menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, kalau saya kan yang pertama yang harus kita lihat bahwa sistem kesehatan lewat BPJS, pertama kan kita bicara BPJS lah ya. Sistem kesehatan BPJS ini kan salah satu sistem kesehatan yang gagal menurutku. Ini BPJS kan dia tanpa sadar pemerintah mengibaratkan kesehatan sebagai perusahaan, profit dalam mengeraup keuntungan. Kenapa saya katakan profit? Karena masyarakat disuruh berkredit, menabung, membayar per bulan. Jadi ya ibaratkan BPJS seperti perusahaan asuransi yang kemudian tadi ketika BPJS mengalami defisit, rakyatlah yang kemudian menjadi korban. Sehingga kemarin bulan Mei kalau nggak salah pemerintah mendorong kenaikan BPJS. Nah, ini kan salah satu kegagalan. Dan ini sudah sistem ini adalah sistem kesehatan yang gagal. Maksudnya BPJS ini adalah sistem kesehatan yang gagal. Nah, apakah selain apakah ketika BPJS ini dihapus, pemerintah bisa memberikan satu kesehatan yang baik untuk masyarakat? Saya pikir bisa tanpa BPJS. Kenapa? Karena BPJS ini kan cuma lembaga asuransi atau lembaga perusahaan yang kemudian menampung modal dan mengeraup keuntungan lewat asuransinya. Sehingga kenapa negara tidak berpikir bagaimana membangun satu kesehatan yang berperspektif manusiawi dan berkualitas lewat apa? Lewat APBN negara, gitu. APBN negara dan APBD. Dan bahkan kalau kita cek di beberapa daerah, misalkan di wilayah saya di Maluku Utara, di Halmahera Selatan, ya kita berobat itu gratis, tidak menggunakan BPJS. Itu lewat kebijakan pemerintah daerah, gitu. Hanya masyarakat yang mau berobat di RSD, rumah sakit itu cukup dia mendapat surat pengantar dari desa dan kemudian dia ada KTP dan kakak penduduk setempat, itu gratis di sana, obat-obatan gratis di Halmahera Selatan. Kawan-kawan, teman-teman bisa cek seperti itu. Dari udah 2 periode bupatinya gratis. Lewat apa? Lewat APBD. Itu dananya lewat APBD. Dan kupikir itu yang harus sebenarnya pemerintah bisa memberlakukan kesehatan gratis tanpa harus melalui kartu. Lagi-lagi lagi-lagi pemerintah ini mendorong semua orang dengan kartu, kereta pun kartu, nanti masuk WC pun kartu, iya kan, pendidikan pun, semua kartu gitu. Nah, artinya inilah yang harus dilihat oleh pemerintah. Sebenarnya di beberapa daerah bukannya mohon maaf saya potong, bukan itu bagian dari
kemajuan teknologi yang memang lagi diadaptasi oleh pemerintah. Ya bisa, tapi kalau kemajuan teknologi merugikan masyarakat kan sama aja kan gitu. Ya, ya artinya kita tidak menolak kemajuan teknologi, tapi kemajuan teknologi dia harus memberikan manfaat manusiawi gitu dan keadilan. Artinya berpihaknya tentu ya, pada rakyat ya. banyak. Ya. Nah, kembali tadi di kesehatan, saya pikir kalau kita lihat beberapa daerah ada kesehatan gratis tanpa melalui BPJS. Mereka menggunakan administrasi kependudukan lewat surat pengantar desa, surat keterangan tidak mampu, dia bisa berobat gratis. Nah, itu yang saya pikir harus dibicarakan oleh negara hari ini, oleh pemerintah hari ini. Bagaimana mewujudkan kesehatan gratis yang mampu dijangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, tadi kalau bicara pertanyaan Bung Wara soal bagaimana sih administrasi, apakah masih ribet? Saya pikir iya. Selama dia masih menggunakan BPJS, administrasi kita masih ribet. Apalagi akan ada regulasi baru lewat Omnibus Law yang bicara tentang obat-obatan dan akses kesehatan. Ini lebih ribet lagi gitu. Kenapa saya katakan ribet? Karena sebelum ada Omnibus Law kan pemerintah sudah mendorong regulasi lewat INA CGBS tadi yang saya singgung. Yang ini kan dia mengcover obat-obatan, dia mengcover fasilitas yang dia bagi dalam beberapa kelompok. Jadi INA CGB itu kan dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 789 tarif. Jadi tarif pelayanan itu kemudian itu termaksud rawat inap dan 288 tarif pelayanan rawat jalan. Jadi itu dibagi, ada rawat inap juga, kemudian rawat jalan. Nah, ini kan sudah sangat sistem kesehatan yang sangat ribet. Bagaimana pemerintah membagi lewat sebelum ada tadi yang disampaikan Bung Maulana bahwa Omnibus Law akan memotong hak paten, ya sebelum itu pemerintah sudah mengatur itu lewat INA CGBS, itu lewat undang-undang atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2014 tentang petunjuk teknik sistem Indonesia atau sistem INA CGBS itu. Lewat kartu itu sudah diatur. Cuman lagi-lagi itu belum berhasil. Kenapa? Karena masyarakat dalam mengakses kesehatan itu dipersulit dengan administrasi. Gitu. Misalkan belum gini. Kalau kita masuk dirawat inap, kita urus dulu nih. Jadi yang dilihat oleh pemerintah atau pihak rumah sakit yaitu administrasi dulu. Jadi bukan nyawa manusia itu bukan yang diutamakan. Sistem kesehatan Indonesia tidak mengutamakan nyawa manusia, tapi yang diutamakan adalah profit. Gitu. Kalau kamu administrasinya tidak lengkap, ya kamu udah mau tinggal mati pun tidak dihiraukan. Nah, itulah yang kupikir harus perlu menjadi perhatian serius oleh negara gitu. Bagaimana? Karena hari ini angka korban di rumah sakit itu sangat banyak. Bahkan yang ditolak gitu. Ditolak di rumah sakit itu sangat banyak. Kita mengalami proses advokasi itu. Bahkan dengan alasan kamar penuh itu sangat kita temukan gitu. Karena dia lihat kan ada BPJS kan dibagi dalam dua kriteria, ada PBI, penerima bantuan iuran yang kemudian dia gratis dari pemerintah lewat APBN dan APBD, ada premi itu yang bayar iuran tiap bulan. Nah, kalau di basis kita di Bogor misalkan itu BMI, Barisan Masyarakat Indonesia, basis kita banyak, kita berhasil advokasi dapat hampir 1.000 kartu BPJS PBI lewat APBD pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi itu gratis dia berobat. Cuman yang menjadi persoalan ketika kita ke rumah sakit, pihak rumah sakit kalau mereka tahu ini lewat dari PBI, itu mereka alasan kamar penuh, obat-obatan ini, itu yang jadi ribet. Dan itu kalau masyarakat yang tidak paham tentang itu, ya pasti dibodoh-bodohi. Dan itu banyak kejadian. Sehingga kan itulah kemudian kita banyak mengadvokasi masyarakat lah ya di Bogor kan. Kita kawal sampai ini karena alasan-alasan yang tidak yang tidak berpihak menurutku yang kita sering temukan di rumah sakit. Kalau dapat orang-orang atau masyarakat yang sekolah misalkan berpendidikan, ya dia bisa membantai itu. Tapi kalau masyarakat yang tidak berpendidikan, ya kamar penuh langsung pulang gitu. Padahal penyakitnya ini seharusnya butuh segera dirawat.
Mungkin itu ya bagi saya poin-poin evaluasi soal administrasi dan lain-lain terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Itu, Bung. Oke, terima kasih. Saya mau langsung ke Bung Maulana tadi disinggung mengenai defisitnya anggaran. Tapi ngomong-ngomong nih soal situasi saat ini melihat kondisi pandemi COVID-19, pemerintah mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan sebesar 87,5 triliun. Bung, sorry, merokok nggak apa-apa ini, merokok. Silakan. Oh, siap. Namun serapan anggaran sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ini hanya sebesar 4,9 triliun. Nah, kalau menurut Bang Maulana nih gimana kecilnya daya serapan anggaran kita sehingga bagaimana dengan kualitas pelayanan kesehatan COVID ini? Justru kan pandemi ini harusnya pemerintah lebih cekatan dalam menanggapi proses-proses yang ada hari ini. Masyarakat udah banyak yang krisis, baik krisis kesehatan maupun ekonomi. Kalau anggaran itu kan sudah ada. Cuman kan kadang-kadang tidak lihai dalam menyerap anggaran. Padahal situasinya sudah separah ini gitu. Misalkan aja harusnya anggaran sebesar itu ya bisalah membagi-bagikan gratis masker ke masyarakat. Misalkan ya, karena ini kan masyarakat lagi butuh masker, nggak pasti beli lagi, apa segala macam. Kemudian bisa juga lah rapid test gratis. Saya juga di sini kan kebetulan mau rapid test gitu kan, karena ada mau untuk bepergian. Masa rapid test itu sampai 500.000 di daerah, 500.000. Harusnya anggaran sebesar itu bisa mengcover. Padahal kan rapid test kan pakai uang negara bayarnya. Uang negara itu dari mana? Uang kita juga, bayar pajak kita juga. Tapi kok malah dijadikan ladang bisnis jadinya di rumah sakit. Ini kan jadi miris kita lihatnya. Sementara anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan, itu anggarannya sudah banyak untuk menanggapi pandemi COVID ini. Secara keseluruhan ada sekitar berapa ratus triliun itu anggaran. Bahkan sampai ngutang-ngutang lagi ke Bank Dunia, ke EDB gitu, ke IMF. Itu kemana uangnya gitu jadi pertanyaan. Uangnya, tapi ya memang uangnya ada, tapi ya itu tadi penyerapannya lambat, masih mengutamakan birokrasi. Sementara masyarakat di bawah udah pada meninggal, baru mau diserap anggarannya. Kan geram kita lihat kondisi kayak gini. Ya, saya pun ngalamin sendiri soal itu ya. Misalkan di lapangan banyak terjadi ketika masyarakat panik di tengah pandemi coronavirus ini, butuh alat-alat kesehatan, misalkan masker atau hand sanitizer gitu. Jadi masyarakat harusnya ya nggak usah bayar lagi, orang pemerintah ada kok anggarannya gitu. Dikasihkan aja apa, kemana rupanya uangnya itu, diserapnya kemana gitu. Lagi pula yang 4 triliun itu diserapnya kemana, ya transparan lah gitu. Rapid test juga bayarnya mahal. Ya miris lah kalau lihat kondisi yang kayak gitu. Apalagi pemerintah justru fokusnya bukan untuk menyerap anggaran untuk masyarakat, jadi fokusnya bahas Omnibus Law, mengesahkan undang-undang Minerba, ya bahas-bahas yang hal-hal yang kepentingannya itu nggak untuk masyarakat jadinya. Itu kan jadi ya cukup ya tensinya ya guyon aja lah jadi republik ini jadi nggak, kalau marah-marah terus nanti kita yang stres kan. Malah saya pun kalau ngiranya kayak gitu tadi, anggarannya ada 87 triliun yang diserap baru 4 triliun, ya justru kayaknya bukan pemerintah yang pusing mikirin rakyat, ya rakyat jadinya yang pusing mikirin pemerintah. Kok bisa itu gitu? Jadi terbalik gitu. Kalau kebalikan harusnya kita yang digaji, pemerintah usah digaji lah. Jadi gitulah Mas, apanya. Tapi menarik Mas, ketika hari ini yang menarik dan miris juga, ketika hari ini pemerintah terus menerus bahas Omnibus Law, saya pikir ini jadi harusnya membuka mata kita ya, membuka mata kita lebar-lebar sebagai masyarakat Indonesia. Ya
bahwasanya pemerintah di tengah situasi krisis kayak gini aja mereka masih mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan kelompok-kelompok tertentu aja, bukan kepentingan masyarakat secara luas gitu. Dilihat aja dari bahas Omnibus Law, kita sudah tahu dalam draft substansinya itu Omnibus Law itu justru menguntungkan oligarki, justru menguntungkan rezim pasar bebas dan lain sebagainya, bukan untuk kepentingan masyarakat, malah justru DPR terus-menerus bahas itu dan dengan pemerintah gitu. Jadi di tengah krisis ini harusnya ya sense of humanity-nya ada gitu, tapi ya nggak ada juga ternyata pemerintah dan DPR. Jadi ya pesannya harusnya ya mata kita harus terbuka lebar dan tidak menaruh harapan banyak kepada pemerintah. Dan gerakan rakyat bantu rakyat saya pikir itu sangat relevan untuk terus digemakan supaya tidak ketergantungan terhadap pemerintah dan rakyat bisa menyatakan bahwasanya bisa untuk melakukan gerakan sendiri dan membiayai tidak bergantung pada pemerintah. Itu aja sih, Mas. Halo? Halo. Ya. Dengar jelas nggak? Saya kira suaranya hilang, Mas. Oke, menarik nih, Mas. Memang, cukup kita ngelihatnya cukup, gimana ya kalau sebagai rakyat kan. Iyalah, membingungkan juga kira. Mereka yang terlihat ahli nih kadang-kadang seperti terlihat tidak ahli nih. Kita yang ahli jadinya. Jadi lucu juga melihat situasi kali ini ya. Tapi tadi menarik, Mas. Saya ingin kembali lagi kepada Bung Sultan mengenai tadi sudah disinggung Bung Sultan oleh Bung Maulana bahwa rapid test ini harganya mahal. Kalau menurut Bung Sultan ini apakah dengan harga yang mahal ini menjadi kendala di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Menurut sejauh pengamatan Bung Sultan? Ya tentu kendala lah ya. Terutama saya hari ini mau pulang juga terkendala. Mau balik. Mahal ya ternyata ya. Iya, mahal. Nah, sepakat ya sama Bung Maulana tadi bahwa hari ini memang rapid test dijadikan bisnis menurut saya. Kenapa bisnis? Karena regulasi penerapan rapid test di tiap daerah itu berbeda-beda gitu. Misalkan di daerah Maluku itu ada yang 800, kemudian di NTB kemarin saya nanya kawan-kawan itu 500. Di Jakarta katanya 3,5. Jadi beda-beda klinik juga itu berbeda-beda. Beda-beda rumah itu berbeda. Jadi ada permainan bisnis menurutku di tengah situasi pandemi COVID-19 ya pemerintah tidak mampu mengontrol itu. Gitu. Artinya kenapa saya katakan pemerintah tidak mampu mengontrol itu? Karena di tiap klinik maupun rumah sakit itu harga pembuatan rapid test itu sangat berbeda-beda harganya. Dan ini saya pikir yang harus disikapi serius oleh pemerintah. Kemarin terakhir lihat di berita bahwa ternyata pemerintah sudah Menteri Kesehatan itu sudah menerapkan aturan tentang rapid test itu harganya 150.000 itu dari Menteri Kesehatan. Kemudian berapa hari kemarin gitu. Nah, tapi yang kemudian hari ini ketika Menteri Kesehatan melakukan atau mendorong regulasi peraturan bahwa atau melakukan pembatasan tentang rapid test hanya sebatas 150.000, cuman di beberapa daerah itu masih memperlakukan bahkan sampai 500.000 dan lain-lain. Nah, ini yang kupikir tidak ada pengawalan pemerintah secara serius gitu dalam menjamin hak kesehatan bagi masyarakat. Artinya kalau kita bicara apakah bisnis, saya pikir kesehatan ini dijadikan bisnis yang paling besar, bisnis yang paling terutama di bidang farmasi ya. Gitu. Terutama di bidang farmasi. Kalau menurut saya selain bicara rapid test,
hari ini kesehatan sudah dikapitalisasi, gitu, sudah dikapitalisasi, sudah dijadikan bisnis oleh kapitalis lah ya, karena tidak akan mungkin, karena didorong oleh, terutama di farmasi. Begini, kenapa, contoh konkretnya, kenapa vaksin corona ini tidak ditemukan? Ya ini permainan, ini adalah bisnis. Kenapa obat-obatan itu mahal? Gitu. Kalau dulu, kenapa saya katakan bisnis ini? Dulu sebelum adanya farmasi di dunia, dulu kan orang berobat menggunakan obat-obatan tradisional lah ya. Dulu orang tua kita dulu sebelum zaman modern itu menggunakan obat-obat tradisional. Tapi ketika muncul farmasi, ini penyakit yang aneh-aneh mulai muncul. Kaki bengkak lah, apa bengkak itu. Penyakit yang dulu tidak pernah ditemukan di era hari ini banyak ditemukan. Ya bisa saja lewat farmasi ini mereka membuat bahan-bahan kimia yang menimbulkan penyakit-penyakit baru. Sehingga kenapa? Sehingga farmasi ini bisa dijadikan bisnis global, dan itu terjadi. Kalau kita bandingkan dulu, orang sakit jantung dan ini ya bisa aja diobati dengan bahkan kayak obat kaki bengkak gitu. Kemudian banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang muncul hari ini. Gitu. Nah, ini yang menurutku karena hari ini kapitalis khususnya melihat bahwa farmasi sebagai bisnis gitu. Sehingga inilah yang kemudian coba diintervensi lewat Omnibus Law. Mungkin itu sih tambahan dari saya sedikit. Luar biasa. Ternyata hari ini teman-teman dua narasumber kita sangat luar biasa. Cuman sebelum saya ingin menutup diskusi kali ini, saya ingin mendengar statement masing-masing dari narasumber kita nih. Saya persilakan, siapa yang mau lebih dulu? Ya, silakan Bang Maulana yang mau statement terakhir ya tentang persoalan Omnibus Law ini. Ya, kami sebetulnya melihat Omnibus Law ini memang jelas kita harus menyadari bukan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Karena dari sisi proses, dari sisi ya sepertinya DPR juga sudah dikonsolidasi dan lain sebagainya. Justru kepentingan yang ada di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu adalah kepentingan para pemilik modal, termasuk juga mengadopsi rezim pasar bebas yang hari ini sebetulnya Indonesia sedang gencar melakukan perjanjian perdagangan bebas. Salah satunya dia soal akses kesehatan ini, jelas Indonesia karena ada keterikatan dengan Indonesia EFTA, Indonesia European Free Trade Association dengan negara-negara di luar Uni Eropa, Swiss, Switzerland, kemudian Liechtenstein dan Norwegia dan satu lagi saya lupa. Itu sudah jelas diadopsi dari itu. Kenapa pasal 20 yang saya sebutkan di awal-awal kenapa bisa dihapus? Karena secara khusus memang diperuntukkan untuk meminimalisir hak dan tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke Indonesia, minimalisir hak dan tanggung jawabnya. Sementara hari ini beban kesehatan justru ditanggung bebannya oleh masyarakat secara umum, dan perusahaan-perusahaan farmasi multinasional justru akan diminimalisir sedemikian rupa dalam Omnibus Law, sehingga mereka bisa dengan mudah memonopoli pasar, sehingga dengan mudah meliberalisasi. Padahal sektor farmasi di Indonesia kalau bisa dikalkulasikan, kalau bisa pemerintah tidak menghapuskan pasal 20 ini dalam Undang-Undang Paten yang sekarang dalam RUU Cipta Kerja dihapuskan, bisa mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dan bisa menyerap investasi sebanyak-banyaknya. Justru tidak demikian, malah justru dihapuskan. Ya nihil jadinya harapan untuk menarik investasi dan menyediakan lapangan kerja justru tidak ada. Konsekuensi yang terberatnya bagi masyarakat Indonesia akan dikemanakan, ya justru akan semakin dieksploitasi sumber daya manusianya dan sumber daya alam. Saya pikir itu Mas dari saya. Kita harus tetap dalam satu suara, saya pikir tolong Omnibus Law. Itu. Oke, silakan Bang Sultan statement terakhirnya sebelum saya tutup diskusi kali ini.
Ya, terima kasih. Mungkin hampir sama lah ya bicara segmen terakhir ya bagi kami juga di di organisasi masyarakat khususnya melihat bahwa munculnya Omnibus Law ini kan sangat memberikan dampak negatif lah terhadap keberlangsungan hidup masyarakat gitu. Tidak hanya di sisi kesehatan gitu, tapi dalam beberapa item atau beberapa klaster, salah satunya di dunia pendidikan pun hari ini pemerintah itu mau mendorong pendidikan berbasis online. Yang jelas-jelas itu sangat bertentangan sama asas humanis pendidikan sejati, sehingga manusia dijauhkan dari hubungan sosialnya gitu. Hubungan sosialnya yang dimana proses mengajarnya ya tidak lagi ilmiah gitu, tidak lagi ilmiah dan lain-lain. Dan itu yang kemudian kita melihat di tengah adanya corona hari ini, pemerintah memanfaatkan itu. Jadi kuliah online, sekolah online ini kan sebagai bentuk uji coba dari rejim pasar bebas hari ini. Kenapa sebagai bentuk uji coba? Karena mereka lagi menyusun kurikulum yang berbasis online. Yang ke depan bisa saja ruangan-ruangan dan sekolah-sekolah akan ditutup dan semua akan dikembalikan di kuliah. Dan ini yang akan berbahaya bagi generasi bangsa jika pendidikan didorong lewat online gitu. Bahkan hari ini banyak teriak-teriakan teman-teman mahasiswa jaringan kita juga hari ini berteriak tentang biaya pendidikan. Karena kenapa? Karena mereka masih dipaksa bayar uang SPP, bayar UKT, uang kuliah tunggal, tapi mereka tidak merasakan fasilitas kampus. Bahkan kuota internet pun masih ditanggung pribadi. Loh, kok uang kuliah dibayar, tapi mereka tidak merasakan. Ya, itu yang menjadi riuh di kalangan mahasiswa dan pelajar, bahkan orang tua mahasiswa. Nah, karena di Omnibus Law selain kesehatan, pendidikan juga membahas soal lingkungan hidup, terutama di bidang agraria, yang ini juga memberikan akses atau karpet merah kepada investor untuk menanamkan investasi modalnya, terutama perusahaan-perusahaan asing akan lebih banyak masuk di Indonesia tanpa izin. Bahkan dia memotong bahkan di Omnibus Law itu kan dia memotong kebijakan pemerintah daerah. Jadi semua dipusatkan ke nasional. Nah, ini yang akan berbahaya. Guna apa ada pemilu daerah gitu? Habiskan anggaran aja kalau pemerintah daerah tidak dianggap, kan seperti itu. Hari ini kan pemerintah daerah kan tidak dianggap lewat Omnibus Law kalau ketika disahkan. Terus kenapa pemilu daerah hari ini akan diselenggarakan di Desember secara serentak? Ini habiskan anggaran aja. Karena di Omnibus Law pemerintah daerah kan tidak dianggap secara otoritasnya gitu. Nah, saya pikir banyak hal-hal yang tidak relevan diterapkan di Indonesia tentang penerapan Omnibus Law. Nah, untuk itu kami sebagai organisasi masyarakat juga kemudian solusi alternatif dari melawan ini ialah kita mendorong persatuan antar sesama rakyat gitu. Karena hanya lewat persatuanlah kemudian kita bisa melawan kebijakan-kebijakan yang hari ini tidak berpihak terhadap rakyat, tentunya di beberapa poin-poin klaster Omnibus Law itu sendiri. Gitu. Nah, selain itu juga kami terus membuka diri lah ya kepada siapapun untuk selalu berkonsultasi, selalu bertukar gagasan dalam berupaya bagaimana rakyat hari ini memang harus sadar bahwa rejim atau partai politik hari ini yang kemudian menang di pemilu 2019 ya memang tidak pernah berpikir soal kemaslahatan umat, sehingga tahapan lebih maju daripada persatuan memang kelompok organisasi sipil baik NGO, masyarakat ya memang harus berpikir bagaimana membangun alat politiknya, bahkan membangun partainya sendiri. Ya bahkan kalau bisa ya kita membangun partai dan ikut pemilu dan bersaing dengan partai-partai urjuis yang kemudian hari ini tidak berpihak kepada rakyat. Kenapa? Karena untuk merubah kebijakan politik kita harus bagi kami harus kita membangun alat politik, kita harus membangun partai kita. Kalau kita tidak membangun alat politik,
ya kita akan selamanya menyerahkan kepada kelompok-kelompok yang ada di istana, yang ada di Senayan, yang hari ini semau mereka merubah kebijakan. Sehingga ya kami juga selain itu menyerukan kepada organisasi masyarakat sipil baik NGO maupun gerakan rakyat lainnya ya harus berpikir lebih maju membangun kekuatan politiknya. Mungkin itu sih kalau dari kami di KPR. Terima kasih. Oke, luar biasa Bang Maulana dan Bang Sultan. Teman-teman, ternyata kita sudah di akhir diskusi yang mencerahkan ini. Ya. Tidak, mohon maaf jika tidak saya simpulkan, tapi semoga diskusi ini bisa menjadi motor penggerak atau bagi pendengarnya bisa menjadi menggerakkan hati dan juga pikiran mereka agar mereka mau mengkonsolidasikan diri mereka mendukung perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini yang tentunya yang memiliki dampak negatif cukup besar terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung dan juga mengikuti diskusi ini dari awal. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bung. Iya. Terima kasih juga pada narasumbernya, Bung Maulana, Bung Sarul. Salam kenal, sampai ketemu juga. Ya. Oke, diskusi saya tutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Mas. Oke.